Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para siswa semua, khususnya kelas 10 SMK Pati 2 Berunjuk Depok, kita bisa berjumpa kembali di pembelajaran jarak jauh atau disebut dengan PJJ untuk mata pelajaran kimia. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik. Baik para siswa sekalian, untuk pembelajaran jarak jauh hari ini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang reaksi, reduksi, dan oksidasi atau disebut dengan reaksi redoks. Dalam pembelajaran jarak jauh ini, di samping nanti kalian mengikuti penjelasan saya melalui YouTube ini, para siswa juga harus membuka link yang sudah saya berikan, yaitu link materi. Di situ nanti para siswa bisa mempelajari secara lebih detail tentang materi reaksi redoks. Kemudian setelah kalian mempelajari materi tersebut, nanti kalian juga harus membuka link penugasan. Nah, di dalam link penugasan ini, di samping nanti saya bisa mengetahui keaktifan dan keikutsertaan para siswa juga harus mengerjakan dengan baik soal-soal yang ada di link penugasan tersebut. Kemudian yang terakhir, sebagai bukti bahwa kalian mengikuti pembelajaran jarak jauh ini, kalian harus membuka link absen atau link kehadiran untuk rekap kehadiran sekolah. Para siswa semua nanti harus membuka keempat link tersebut. Sekali lagi, para siswa harus membuka keempat link tersebut yang meliputi link materi dalam bentuk video, kemudian link materi dalam bentuk PDF, kemudian link materi penugasan, dan yang terakhir adalah link absen. Baik para siswa sekalian, kita mulai pembelajaran mata pelajaran kimia ini tentang reaksi redoks. Kompetensi dasar reaksi redoks yang pertama adalah menentukan bilangan oksidasi unsur untuk mengidentifikasi reaksi oksidasi dan reduksi. Jadi para siswa nanti akan mempelajari tentang bilangan oksidasi. Para siswa nanti akan mempelajari tentang bilangan oksidasi. Nih. Apa itu bilangan oksidasi? Ketentuannya seperti apa? Nanti kita akan belajar bersama-sama. Untuk apa kita mempelajari bilangan oksidasi ini? Tujuannya nanti adalah untuk mengetahui atau mengidentifikasi suatu reaksi itu disebut reaksi oksidasi atau reaksi reduksi, atau dua-duanya itu reaksi oksidasi dan reduksi atau disebut dengan redoks. Kemudian yang kedua, kompetensi dasarnya adalah membandingkan antara reaksi oksidasi dan reaksi reduksi berdasarkan hasil perhitungan bilangan oksidasi. Nah, ini keterampilannya. Kalau kompetensi dasar yang pertama yaitu pengetahuan, dan yang kedua kompetensi dasarnya adalah keterampilan. Itu membandingkan redoks berdasarkan perhitungan bilangan oksidasi. Oke, para siswa kalian, kita lanjut. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan konsep reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Yang pertama adalah
reaksi oksidasi dan reduksi berdasarkan pada pengikatan atau pelepasan oksigen. Konsep yang pertama tentang reaksi redoks itu adalah berdasarkan mengikat atau melepas oksigen. Nih, oksigen. Melepas atau mengikat oksigen. Apa itu oksidasi? Berdasarkan konsep pengikatan atau pelepasan oksigen, oksidasi adalah suatu reaksi yang mengikat. Ini, mengikat oksigen. Coba perhatikan para siswa sekalian, pada reaksi oksidasi ini, reaksi oksidasi ini, atom C itu mengikat atom O yang tadinya C-nya berdiri sendiri, O-nya juga berdiri sendiri. Setelah bereaksi ini, O-nya itu jadi terikat membentuk suatu senyawa CO2. Nah, reaksi seperti ini sebelumnya C itu sendiri, setelah bereaksi kemudian O-nya terikat menjadi CO2. Ini disebut dengan reaksi oksidasi, yaitu mengikat oksigen. Kemudian reduksi. Kalau reduksi itu kebalikannya dari reaksi oksidasi. Kalau oksidasi tadi menangkap, kalau reduksi justru melepas. Ini oksigen, melepas oksigen. Sebelumnya, sebelum bereaksi ini mengikat oksigen, SO3 di sini, S-nya mengikat O. Kemudian setelah bereaksi, O-nya itu ada yang dilepas. Ini SO2 tadi di sini ada 3, kemudian dia melepaskan oksigen plus O2. Ini berarti reduksi. Oke, para siswa sekalian, jadi prinsip membedakannya adalah kalau oksidasi ini mengikat, bertambah C, semula C-nya berdiri sendiri kemudian menjadi CO2. Kalau reduksi itu melepaskan, ini, di sebelah kanan tanda panah ini plus O2, artinya apa? Dia melepas oksigen. Ini berdasarkan konsep reduksi dan oksidasi berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen. Kemudian sekarang konsep yang kedua yaitu redoks, reduksi oksidasi berdasarkan pada pengikatan dan pelepasan elektron. Oke. Kalau yang pertama tadi berdasarkan oksigen, nah sekarang berdasarkan elektron. Apa itu oksidasi? Oksidasi adalah suatu reaksi yang melepaskan elektron. Perhatikan nih. Oksidasi itu melepaskan elektron. Coba kalian perhatikan sebelum bereaksi ini, Na di sebelah kiri tanda panah. Ini di sini tidak ada muatan. Setelah bereaksi dia itu ada muatan. Muatan apa? Positif ini. Kalau ada muatan positif di sini, berarti atom tersebut telah melepas elektron. Berapa elektron yang dilepas? 1. Nah, ini 1 plus. Loh, kenapa di sini ada 2 elektron? Karena di sini ada 2 Na. Nah, 2 Na maka jadi 2E. Tapi kalau di sini angka 2-nya hilang, maka di sini yang dilepas berapa? 1 elektron. Ini. Jadi oksidasi itu melepaskan elektron. Ingat-ingat melepas elektron nih, melepas elektron. Kalau reduksi itu adalah menangkap elektron. Menangkap elektron. Ini tanda plusnya di sebelah kiri tanda panah. Ini tanda panah. Oh, elektronnya di sebelah kiri. Oh, berarti ini menangkap, berarti reduksi. Atau dapat juga kalian lihat dari perubahan bilangan muatannya. Oh, ini positif 1, berarti reduksi. Oh, itu jadi negatif. Dari S ini berarti muatannya 0, kemudian di sini dari jadi min 2. Oh, berarti dia menangkap elektron.
Jadi kalau oksidasi itu melepas elektron, kalau reduksi menangkap. Membedakannya bagaimana dalam satu reaksi seperti ini nih. Oh, tanda positif plus elektron itu di sebelah kanan tanda panah. Kanan tanda panah berarti dia oksida. Kalau tanda plus 2E nya di sebelah kiri tanda panah berarti reduksi, berarti dia menangkap. Apa itu redoksnya? Oh, redoksnya berarti gabungan oksidasi dan reduksi. Dalam suatu reaksi umumnya itu melibatkan oksidasi dan reduksi. Kalau berdasarkan pada konsep pelepasan elektron, ada yang menerima elektron dan ada yang menangkap elektron. Coba perhatikan reaksi ini Na melepas 2 elektron karena 2N. S ini butuh 2 elektron. Jadi yang dilepas oleh Na ini diambil oleh S. Melepas 2 menangkap 2, berarti kan habis. Ini bagaimana reaksi redoksnya? Ya tinggal reaksi yang atas dijumlah reaksi yang bawah. Na ini ditambah S, ini ditulis di sini. Na ditambah S menjadi ini 2Na plus dan S2 min. Nah, 2Na plus dan S2 min ini karena muatannya positif 1 dan ini positif dan negatif sudah sama, maka ini gandeng jadi Na2S. Ini senyawa yang terbentuk. Nah, di sini dalam redoks ini Na itu yang mengalami oksidasi, sedangkan S ini yang mengalami reduksi. Itu konsep yang kedua, redoks berdasarkan pada pelepasan dan pengikatan elektron. Kemudian reaksi redoks berdasarkan peningkatan atau penurunan bilangan oksidasi. Reaksi redoks berdasarkan pada pengikatan atau penurunan bilangan oksidasi. Nah, setelah konsep yang pertama melepas atau mengikat elektron, ini konsep yang ketiga, redoks itu berdasarkan bilangan penurunan atau kenaikan bilangan oksidasi. Dengan demikian kita nanti akan mempelajari terlebih dahulu apa itu bilangan oksidasi. Sebelum saya terangkan ini, akan saya terangkan dulu apa bilangan oksidasi. Nah, kalau saya terangkan sekarang ya kalian belum mudeng. Kenapa? Karena kalian belum paham atau belum tahu tentang bilangan oksidasi. Jadi konsep yang ketiga ini nanti akan saya terangkan setelah saya menerangkan tentang bilangan oksidasi. Oke. Apa itu bilangan oksidasi? Bilangan oksidasi itu bilangan atau angka atau ya bilangan atau angka yang dimiliki oleh suatu atom atau ion berdasarkan aturan-aturan tertentu. Jadi bilangan oksidasi itu ada beberapa ketentuan supaya kita bisa memahami tentang bilangan oksidasi ini. Ketentuan bilangan oksidasi yang pertama adalah bilangan oksidasi ini disingkat BILOX, bilangan oksidasi unsur bebas nilainya 0, yaitu dalam bentuk atom atau molekul. Jadi unsur bebas apa ya? Seperti ini nih. Ini namanya unsur bebas, tidak ada muatannya ini. Bilangan oksidasinya 0 dia. Oh, berapa ini bilangan oksidasi Na 0? Berapa bilangan oksidasi Cl2 0? Bilangan oksidasi O2 0, bilangan oksidasi Fn 0, bilangan Al 0. Ini unsur bebas namanya. Loh, gimana sih unsur bebas? Tidak ya, kamu lihat ada muatannya apa tidak di sini. Kalau di sini ada muatannya berarti bukan unsur bebas. Kemudian yang kedua, bilangan oksidasi ion monoatom atau poliatom, ini atom satu atau lebih, ini sesuai dengan muatannya. Coba kalian perhatikan, kalau Na biloknya itu 0, tapi kalau sudah seperti ini di sini ada muatannya apa ini? Positif ini.
Ini muatan positif. Nah, kalau seperti ini, berapa bilangan oksidasinya? Itu sama dengan muatannya. Nah, di sini muatannya kan 1, berarti biloknya plus 1. Kalau di sini tidak ada muatannya, berarti biloknya 0. Ca2 plus, biloknya plus 2. Cl min 1, Al3 plus 3, O2 min 2. Nah, ini NH4 plus, muatannya 1, plus saja berarti plus 1. SO2 min, SO42 min 2 ini. PO4 3 min 3. Ini muatan. Jadi muatan bilangan oksidasi di sini nih, ini sama dari sini angka di sini, dari muatannya. Itu aturan yang kedua. Kemudian aturan yang ketiga, bilangan oksidasi golongan unsur-unsur golongan 1A itu plus 1. Jadi bilangan oksidasi suatu golongan itu ada yang sama dengan golongannya. 1A berarti plus 1. Golongan 2A ya plus 2. Apa sih golongan 1A? Golongan 1A itu meliputi, ayo masih ada yang ingat kan? Al, Be, Na, dan seterusnya. Kemudian golongan 2A, Be, Mg, dan seterusnya. Kamu nanti bisa melihat kembali tabel sistem periodik unsur apa golongan 1A. Jadi bilangan oksidasi unsur golongan 1A dalam suatu senyawa, maka biloknya plus 1, kalau 2A plus 2. Jadi, contoh Na2 SO4 2 kali, ini bilangan oksidasi unsur Na dalam suatu senyawa itu plus 1. Kenapa? Karena di Na terletak di golongan 1A. Kemudian bilangan oksidasi unsur-unsur golongan 6A dalam satu senyawa itu min 2, sedangkan golongan 7A dalam suatu senyawa min 1. MgS, S ini di sini, Mg ini kan plus 2. Nah, nanti S-nya berarti min 2 dan seterusnya. Loh, kenapa ini bisa plus 2, min 2 dan seterusnya? Nanti ini kita lihat, terus kita hafalkan. Mg itu golongan 2A. Dalam suatu senyawa biloknya berarti plus 2. Karena Mg plus 2, maka S-nya harus min 2. Oh, harus min 2 ya, karena bilok Mg ditambah bilok S itu harus 0. Karena apa? Ini muatan, ini unsur senyawa bebas. Beda kalau di sini ada muatannya, maka tidak 0 di sini. Nah, ini, tapi karena di sini S itu golongan 6A dan ketentuannya biloknya adalah min 2, maka ini mudah. Oh, ini Cl golongan berapa? Oh, golongan 7A, berarti dia min 1 dan seterusnya. Kemudian yang ke-6, bilangan oksidasi unsur H dalam senyawa plus 1. Jadi bilangan oksidasi unsur H dalam suatu senyawa itu pada umumnya plus 1, kecuali ini ada min 1 pada senyawa-senyawa berikut. Pada senyawa lainnya, bilangan oksidasi unsur H itu plus 1, positif 1. Berikutnya, bilangan oksidasi unsur O dalam senyawa itu min 2. Ini ketentuannya yang harus kalian ingat, bahwa O itu harus min 2 dalam satu senyawa. Loh, ini aku plus 1 ini, berarti ini aturannya di atasnya tadi. Na golongan 1A ya plus 1. H tadi kan harus plus 1. Kemudian Cl ini golongan 7A berarti min 1 dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya ke-8, bilangan oksidasi atom atau pembentuk ion polyatom sama dengan muatan itu. Jadi kalau suatu senyawa di sini tidak ada muatannya, maka biloknya 0. Jumlah bilangan oksidasinya. Ini berarti plus 1. Artinya apa? Kalau di sini itu tidak ada muatannya, berarti
jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur pembentuknya. NaCl berarti pembentuknya Na dan Cl. Ini biloknya kalau dijumlah pasti 0. Ini F2O3 kalau dijumlah biloknya 0. NH4 plus, nah ini kalau ini tidak 0 karena di sini ada muatannya, maka jumlah bilangan oksidasi unsur N ditambah unsur H itu sama dengan plus 1, bukan 0. Ini rangkumannya, aturan tentang bilangan oksidasi seperti saya sampaikan tadi di atas. Kemudian sekarang kita langsung ke contoh menghitung bilangan oksidasi. Coba perhatikan reaksi Cu2+ bereaksi dengan Al menjadi Cu plus Al3+. Kita lihat bilangan oksidasi. Berapa bilangan oksidasi Cu plus 2? Ini positif 2. Berarti biloknya plus 2. Berapa bilangan oksidasi? Nah, ini unsur bebas berarti 0 biloknya. Oke, biloknya berarti 0. Kemudian ini Cu. Berapa biloknya? 0. Kenapa? Unsur bebas. Oke. Berapa bilok Al3+? Nah, ini unsur yang bermuatan, berarti biloknya adalah positif 3. Sekarang ini sebelum bereaksi, ini setelah bereaksi. Cu dari 2+ ini menjadi 0. Naik apa turun? Turun dari plus 2 menjadi. Karena turun berarti dia disebut reaksi reduksi, mengalami penurunan bilangan oksidasi dari positif 2 menjadi 0 kan turun. Kemudian Al dari 0 jadi plus 3, naik apa turun? Bilangan oksidasinya naik. Oh, berarti dia mengalami kenaikan bilangan oksidasi, disebut dengan reaksi oksidasi. Nah, ini konsep reaksi redoks berdasarkan bilangan oksidasi tadi, penurunan atau kenaikan. Ada yang mengalami penurunan berarti reduksi, ada yang mengalami kenaikan berarti oksidasi. Ini konsep yang ketiga tentang reaksi reduksi oksidasi berdasarkan pada perubahan bilangan oksidasi atau penurunan dan kenaikan. Yang naik mengalami oksidasi, yang turun reduksi. Jelas para siswa sekalian penjelasan saya? Kemudian contoh berikutnya ini. Reaksi SO2 bereaksi dengan setengah O2 menjadi SO3. Kita akan mengecek unsur-unsur apa saja yang mengalami oksidasi dan yang mengalami reduksi. Nah, untuk mengecek ini kita harus tahu dulu bilangan oksidasi masing-masing unsur. Karena Pak ini senyawa, yang bereaksi itu senyawa. Kalau tadi yang di depan tadi yang bereaksi ini kan atom atau ion, itu mudah. Kita mengetahui bilangan oksidasinya mudah karena sudah ditunjukkan. Kalau ada muatannya, sesuai muatannya. Kalau tidak ada berarti 0. Nah, sekarang kalau yang bereaksi itu satu senyawa, maka kita harus mencari dulu bilangan oksidasi masing-masing. Ini SO2, berapa bilangan oksidasinya masing-masing? Seperti penjelasan saya di atas, bilangan oksidasi O dalam senyawa adalah -2. Oke. Nah, ini kita kan belum tahu berapa bilangan oksidasi S. Maka S-nya kita cari dulu. Caranya bagaimana? Aturannya, jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur dalam suatu senyawa itu sama dengan muatannya. Kalau senyawanya bebas berarti sama dengan 0. Jadi jumlahnya nanti harus 0 biloknya. O-nya berapa ini? -2. Karena bilangan oksigennya ada 2, ini nanti kali -2. Nah, ditambah apa
apa ini? Bilangan oksidasi S. Gitu. Jadi S ditambah 2 kali min 2 berapa? Min 4. Nah, jadi jumlah sama dengan 0. Nah, S ditambah min 4 sama dengan 0. Berapa S-nya? Berapa bilangan? Kalau ditambah min 4, 0. Maka di sini pasti 4 positif. Nah, ini berarti bilangan oksidasi S adalah positif 4. Ini sudah ada. Sekarang O, ini unsur bebas berarti ya 0, gampang. Sekarang SO jadi SO3. Kita harus cari lagi di sini. Bilangan oksidasi O kan selalu min 2. Tapi S di sini, kalau S yang di depan tadi biloknya berapa? 4. Di sini apakah 4? Belum tentu. Kenapa? Karena di sini SO2, di sini SO3. Senyawanya beda. Secara otomatis nanti bilangan oksidasi S-nya akan berubah. Loh, kenapa S yang berubah bukan O ya? Karena O tadi sudah disampaikan di depan bahwa aturan penentuan bilangan oksidasi O dalam setiap senyawa itu min 2. Maka S-nya kita cari. Bagaimana mencari seperti tadi di atas? Bilangan oksidasi S ditambah berapa ini O-nya? Ada 3. Berapa bilangan oksidasi O? Selalu min 2. Nah, ini kali min 2 berarti. Jika dijumlah sama dengan, ini ada muatannya apa? Tidak. Tidak. Berarti sama dengan 0. Gitu. S ditambah berapa? 3 kali min 2? Min 6. Nah, oke. Sama dengan 0. S ditambah min 6 sama dengan berapa S-nya? S-nya sama dengan 6 positif. Nah, ini berarti bilangan oksidasi di sini adalah 6 positif 6. Oke, itu cara menghitungnya bilangan oksidasi dalam suatu senyawa jika kita belum tahu salah satu bilangan oksidasi dalam senyawa tersebut. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini kita sudah tahu bilangan oksidasi S-nya 4, O-nya min 2, O-nya di sini 0, S di sini plus 6, O di sini min 2. S dari positif 4 menjadi positif 6. Naik apa turun? Naik. Biloknya kan naik ya. Oke, karena naik berarti dia mengalami oksidasi. Sekarang O di sini. O di sini kan min 2 tetap min 2 ya, tetap tidak berubah. Tapi O di sini kan 0. Di sini jadi min 2. Dari 0 menjadi min 2 naik apa turun? Turun. Nah, karena bilangan oksidasinya turun, maka dia mengalami apa? Reduksi. Nih. Jadi yang mengalami reduksi adalah O2, yang mengalami oksidasi adalah SO2. Bilangan S-nya di sini, unsur S-nya. Oke, cara mengetahui suatu reaksi reduksi atau oksidasi berdasarkan kenaikan atau penurunan bilangan oksidasi. Contoh berikutnya. Ini F reaksi dengan SO4 min 2. Ini 0. Nah, S di sini dihitung. O-nya kan min 2. Min 2 kali 4 berarti min 8 sama dengan kalau dijumlah ini min 2. Biloknya S ditambah O kan min 2 ya, min 2 kali 4 berarti min 8. Saya tulis langsung aja di sini. Kalau dijumlah sama dengan 0 atau bukan? Bukan. Kenapa? Kan di sini kan min 2, 2 min. Maka kalau dijumlah di sini sama dengan muatannya. Ini S plus min 8 sama min 2 berapa S-nya? S-nya pasti 6 positif. Ini dari sini. S-nya 6. Berapa F di sini? Ini gampang 3 karena muatan sesuai muatannya. Kalau ada muatannya sama dengan muatannya, kalau tidak ada berarti 0. Sekarang S di sini berapa? Ini min 2 kali 2 berarti min 4. Kalau dijumlah ini ada muatannya tidak berarti 0. S di S min 4 sama dengan 0. S-nya berapa? S-nya 4. Ini cara menghitungnya. Oke, kita cek
unsur-unsur atau senyawa yang mengalami kenaikan dan penurunan. Fe dari 0 jadi 3 naik, berarti dia mengalami oksidasi. S dari positif 6 menjadi positif 4, naik apa? Turun, berarti dia mengalami reduksi. Nih. Nanti saya sudah memberikan banyak contoh cara menghitung bilangan oksidasi pada suatu senyawa di link materi PDF. Silahkan nanti kalian baca dengan cermat, pelajari dengan cermat. Nah, sekarang ada istilah oksidator dan reduktor. Di sini bilangan oksidasinya sudah saya tentukan semua, ini 0 plus 1, ini O-nya min 2, berarti di sini plus 6, plus 2, min 2, dan seterusnya. Zn dari 0 jadi plus 2 berarti mengalami oksidasi. Unsur-unsur atau senyawa yang mengalami oksidasi berarti dia sebagai reduktor, ya. Yang mengalami oksidasi berarti dia sebagai reduktor, dan yang mengalami reduksi dia sebagai oksidator. Jadi dari reaksi ini senyawa yang menjadi reduktor siapa? Zn. Yang jadi oksidator siapa? H2SO4. Ini yang sebagai reduktor, ini yang sebagai oksidator. Ini oksidasi, berarti dia sebagai reduktor. Kalau mengalami reduksi berarti dia sebagai oksidator. Kebalikannya ini istilahnya. Oke, terima kasih para siswa sekalian. Ini penjelasan saya tentang konsep reaksi oksidasi dan reduksi berdasarkan bilangan oksidasi. Setelah penjelasan saya ini, nanti kalau kurang jelas bisa diputar ulang, kemudian setelah itu kalian membaca materi PDF-nya supaya lebih jelas dan paham. Setelah itu baru kalian nanti mengerjakan penugasan di link penugasan. Jangan lupa kerjakan dengan baik, silakan kalian boleh membuka buku dan seterusnya. Dan yang terakhir nanti kalian harus absen. Sebab kalau tidak absen berarti tidak terdaftar kalian masuk mengikuti pelajaran atau tidak. Demikian yang saya sampaikan untuk pertemuan pembelajaran jarak jauh hari ini. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan, tetap jaga 3M, pakai masker kalau keluar rumah, sering mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, kemudian menghindari kerumunan ya. Tidak usah kemana-mana, belajar saja di rumah. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.